Shalom saudara. Puji nama Tuhan, saat yang indah ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Mari kesempatan yang indah ini kita gunakan untuk bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita rindu, kita ingin menyenangkan hati Tuhan melalui pujian penyembahan yang akan kita naikkan kepada Dia. Kita boleh bersyukur punya Allah yang lebih besar, Allah yang berkuasa, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang layak kita tinggikan dan kita agungkan. Haleluya, haleluya. Mari kita akan menyembah Tuhan. Kita akan agungkan Dia. Dia yang terlebih besar dari segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidup
hari ini kami rindu, kami ingin menyenangkan dan menyukakan hati Engkau melalui kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau sambut pimpinan-Mu dalam acara ibadah ini dari awal, pertengahan ke akhirnya. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara. Waktu yang indah, kesempatan yang indah ini, di mana Yesus sudah mati buat kita, Dia sudah dibangkitkan, dan saat ini Yesus sudah naik ke surga mencarikan tempat bagi kita. Mari kita yang masih ada di dunia ini, kesempatan waktu yang indah ini kita gunakan untuk senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena kita sudah menang dari segala sesuatu, bahwa Yesus sudah hidup, dan saat ini kita senantiasa akan memuji dan memuliakan nama Dia. Biar saat ini kita senantiasa bersungguh-sungguh untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Masih ada kesempatan waktu kita akan mempersembahkan sebagian milik Tuhan. Mari kita akan berikan persembahan kita kepada Tuhan. Biarlah persembahan yang sebentar akan kita berikan boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan.
baik Tuhan menikmati firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sebentar akan kita terima menjadikan bagian di dalam kehidupan kita. Tanpa firman Tuhan kita tidak mampu, tetapi kalau firman Tuhan tetap kita hidupi dalam kehidupan kita, setiap perkataannya kita hidupi, sehingga kebenaran firman Tuhan boleh tertanam, tinggal di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Haleluya Yesus.
berjumpa di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kalau pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama bertemu di dalam suasana ibadah kenaikan Yesus. Dan pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Ini semuanya hanya semata-mata oleh karena kasih dan anugerah Tuhan yang sudah diberikan kepada kita semua. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama terima berkat firman Tuhan, berkat kenaikan Yesus ke surga. Mari kita akan baca Alkitab kita, buka di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 12. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Roh Kudus dijanjikan. Hei Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes Pembaptis membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat yang ke-6, Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Memang Yesus Kristus adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Kuasanya nampak dalam kelahirannya, dalam pelayanannya, dalam kematiannya, dalam kebangkitannya, penampakannya selama 40 hari, kenaikannya ke surga, serta kuasa kemuliaannya pada waktu ia datang untuk yang kedua kalinya. Dalam bab ini kita akan simak kuasa yang nampak saat ia naik ke surga. Setelah menampakkan diri berulang-ulang selama 40 hari kepada para murid-murid dan pengikut-pengikutnya untuk membuktikan bahwa dia, Yesus, adalah hidup, betul-betul hidup, dan kemudian ia naik ke surga. Ada beberapa hal pesan yang harus kita perhatikan pagi hari ini ketika Yesus naik ke surga. Mari kita akan baca di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang keempat ini.
Ayat yang keempat, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Pesan Yesus yang pertama yaitu di sini dikatakan jangan tinggalkan Yerusalem. Jangan tinggalkan Yerusalem, tetapi tetap tinggal di situ. Untuk apa, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Yaitu untuk menantikan janji Bapa. Janji Bapa itu apa yang diberikan kepada murid-muridnya? Ayat yang ke-8 dikatakan janjinya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kamu akan menerima kuasa. Itulah janji Tuhan. Janji Tuhan yang diberikan kepada murid-muridnya. Ketika murid-murid menerima pesan untuk menjadi saksi, untuk menerima kuasa yang daripada Tuhan, maka murid-muridnya dengan penuh semangat, dengan penuh antusias melakukan apa yang menjadi pesan Tuhan. Secara khusus bagi mereka, pesannya secara khusus bagi murid-murid. Nah, dalam ayat yang ke-12 sampai 14 di sana kita melihat ya apa yang dilakukan oleh murid-muridnya. Saya akan bacakan ayat 12 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, ke tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Ayat 14, perhatikan di sini. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Mereka semua bertekun dengan sehati dengan doa bersama untuk menantikan janji Bapa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai orang percaya harus juga memperhatikan apa yang menjadi janji Tuhan dan pesan-pesannya yang harus kita lakukan. Jangan hanya ingin selalu janji Bapa itu digenapi di dalam kehidupan kita, tetapi lupa untuk melakukan, mentaati pesan-pesannya dan firman-Nya. Pesannya, jangan tinggalkan Yerusalem. Artinya di sini untuk memulihkan hubungan yang erat, hubungan yang intim dengan Tuhan. Ada persekutuan yang intim dengan Tuhan, untuk terus-menerus bersekutu dengan Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun, agar kita mendapat sentosa, damai sejahtera, dan kuasa Roh Kudus sebagai saksinya Tuhan, untuk menjadi saksinya Tuhan, sehingga kita menjadi saksinya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena Tuhan menghendaki semua orang percaya penuh dengan Roh Kudus, sehingga mempunyai kuasa untuk menjadi saksinya Tuhan. Ayat 14 tadi dikatakan mereka bertekun dengan sehati berdoa bersama. Di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25
Di sana dikatakan, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, saling menasihati, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bagaimana dengan kita, orang-orang percaya sekarang ini? Apakah sudah melakukan pesan Tuhan ini? Atau hanya ingin janji-janjinya Tuhan digenapi dalam kehidupan kita? Lakukan apa yang menjadi bagian kita. Mari kita akan baca di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pesan yang kedua, ketika Yesus naik ke surga, maka dia katakan, jangan gelisah hatimu. Ayat yang ke-14, Yohanes 14, maksud saya Yohanes 14 ayat yang pertama bagian A, jangan gelisah hatimu. Jangan gelisah hatimu. Mengapa? Ayat yang kedua B dikatakan, karena aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Karena aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Di sini berarti ada kepastian keselamatan, ada jaminan surga, bahwa surga itu memang ada dan nyata. Surga adalah tempat yang pasti. Dan Bapak Ibu, di mana Allah tinggal, dan setiap orang yang diselamatkan akan tinggal bersama-sama dengan Dia di surga. Yesus menjamin ada tempat yang disediakan di surga untuk semua orang percaya hidup bersama dengan Tuhan dan para salehnya. Neraka juga tempat yang pasti. Kalau surga merupakan tempat yang pasti dan ada, neraka pun ada juga, dan itu merupakan tempat yang pasti. Yang pasti untuk apa Bapak Ibu Saudara? Di mana Allah akan menghukum iblis dan pengikut-pengikutnya serta yang tidak percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan pada pagi hari ini ataupun hari-hari ini sedang merasakan gelisah hatinya lewat peringatan kenaikan Yesus ke surga, Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku juga. Amin Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang ketiga, yang Tuhan berikan kepada kita berkat kenaikan Yesus yang Tuhan berikan kepada kita. Dia katakan Yesus akan datang kembali. Kita kembali kepada Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-11. Di sini dikatakan, dan berkata kepada mereka, "Hei orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu
akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu lihat dia naik ke surga. Yesus akan datang kembali. Kapan? Tentu kita tidak tahu waktunya. Seorang pun tidak ada yang tahu kapan Yesus datang kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan baca di dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-27 di sana tentang kedatangan Tuhan. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia, yaitu kedatangan Yesus. Kedatangan Yesus, dia akan datang kembali. Di dalam Markus 13 ayat 32, di sana juga dikatakan, Markus 32 ayat 30, Markus 13 ayat 32. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga pun tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja yang tahu. Kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang kembali. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya? Sebagai orang-orang percaya, ketika kita sudah tahu bahwa Yesus akan datang kembali, sebagaimana kita lihat dia akan datang ketika dia seperti dia naik ke surga yang dilihat oleh murid-muridnya. Mari kita akan lihat di dalam Matius pasal 24 ya. Matius pasal 24 ayat yang keempat. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan diri kita sebagai orang-orang percaya untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali, maka kita harus waspada supaya jangan ada orang yang menyesatkan. Sebagai orang percaya kita harus terus waspada terhadap ajaran-ajaran palsu dan sebagainya. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Markus 13 ayat yang ke-33 dikatakan, hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu waktunya. Sebagai orang percaya, kita harus terus berhati-hati dan berwaspada, berjaga-jaga untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kemudian Matius pasal 24 ayat yang ke-13. Di sana juga dikatakan begini firman Tuhan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Yang harus kita lakukan sebagai orang percaya, kita harus bertahan sampai kesudahannya, sampai akhir zaman, sehingga kita menjadi orang-orang percaya yang dapat diselamatkan oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 3 hal yang penting yang perlu kita perhatikan pada pagi hari ini berkat kenaikan Yesus ke surga. Yang pertama tadi, jangan tinggalkan Yerusalem, jangan gelisah hatimu, Yesus akan datang kembali. Mari setiap kita orang-orang percaya, kita sebagai anak-anak Tuhan terus mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu pagi hari ini. Kalau kami sudah mendengar firman-Mu, bagaimana pesan-pesan yang Kau berikan kepada setiap kami ketika Engkau naik ke surga. Engkau memberikan pesan kepada setiap kami agar
agar kami tidak meninggalkan Yerusalem, tetapi kami tetap berada di dalam persekutuan bersama dengan Engkau, dan agar kami terus melakukan apa yang menjadi pesan-pesan-Mu di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini juga Engkau melihat setiap hati kami Tuhan. Kalau ada di antara anak-anak-Mu Tuhan yang hari-hari ini sedang gelisah hatimu, mari Tuhan Engkau jamah hati mereka, Engkau jamah hati mereka dengan penuh kuasa-Mu, dengan kuasa-Mu sendiri Tuhan, agar mereka mendapatkan damai sejahtera yang daripada Engkau, karena Engkau pergi ke surga menyediakan tempat bagi kami semua. Dan Tuhan ajar kami Tuhan untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali, agar kami tetap waspada, agar kami tetap berjaga-jaga, dan kami sebagai anak Tuhan bisa bertahan sampai akhir. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Selanjutnya Tuhan, pagi hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai ini Tuhan, yang hari-hari ini Tuhan masih Tuhan menghadapi masalah yang begitu besar yang dihadapi oleh bangsa kami Indonesia. Nyatakan belas kasihan-Mu buat bangsa ini, nyatakan pengampunan-Mu buat bangsa ini, nyatakan keselamatan-Mu buat bangsa ini Tuhan, agar bangsa kami Indonesia boleh sungguh-sungguh mengalami Tuhan berkat anugerah pertolongan yang daripada Engkau ya Tuhan. Berkati Tuhan Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh menteri, seluruh aparat keamanan yang mengamankan situasi hari-hari ini Tuhan. Mereka yang sudah berjerih lelah, mari Tuhan berikan kekuatan, mari Tuhan berikan kesehatan kepada mereka, hikmat pengertian yang daripada Engkau berikan kepada mereka. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk seluruh tenaga medis, mereka yang berada di garis depan, yang Tuhan menolong, menangani para Tuhan rakyat Indonesia yang terpapar COVID-19 ini Tuhan. Biarlah perlindungan-Mu turun atas mereka, atas keluarga mereka, atas anak-anak mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau tidak akan tinggalkan kami, Engkau tidak akan tinggalkan bangsa ini, tetapi Engkau terus akan memberkati bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari pada pagi hari ini kita akan terima berkat Tuhan. Sebelum kita meninggalkan tempat ini ataupun kita tetap berada di rumah kita masing-masing, mari kita akan terima berkat Tuhan. Kita akan angkat tangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat perlindungan dan damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kita dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.